walaulas salihuna ail qaimuna bima alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Andai saja di dunia ini tidak ada yang soleh. Siapa orang yang soleh? Ail qaimuna bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang soleh itu orang yang selalu menjalankan segala hak-hak Allah dan hak-haknya hamba. Itulah soleh. Jadi berarti bukan hanya orang yang menjalankan hak Allah, yakni sholat 5 waktu, kemudian zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bila dia mampu. Bukan hanya itu orang yang dikatakan soleh, tapi juga ada hak-hak manusia lain. Ada hak-hak hamba namanya, hukukil ibad. Di antaranya kita tidak boleh menyakiti sesama, tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu soleh tuh. Selain daripada dia menjalankan perintah Allah, juga hubungan antara umat manusianya dijalankan. Itu soleh. Berarti kalau ada orang yang sholat 5 waktu, puasanya rajin, Senin Kamis rajin, tapi tidak ada hablum minan nasnya, belum soleh. Jadi cuma pengen dewekan bae manjing surga. Hak tetangga, hak kerabat, hak sesama pokoknya. Apakah itu hak muslim sesama muslim atau hak di luar muslim? Nggak boleh walaupun di luar muslim hartanya dicolong, dipaling. Lah danjak encekin, dak encek, ambil bae ndak aliong. Tetap itu hamba Allah, hukukil ibad bahasanya. Bukan hukukil muslim atau hukukil Islam. Hukukil ibad, hak-hak hamba Allah nggak boleh. Siapapun itu, termasuk binatang juga hak hamba Allah. Motong ayam umpamanya goloknya nggak tajam, nah itu ada hak ayam itu. Dikekotot gulunya sampai putus, nyiksa itu nggak boleh. Atau sapi umpamanya, motong sapi diseret-seret di aspal. Ayo demi mengharap sunnah penyembelihan supaya ngadep kiblat, tapi mudarat terhadap sapi. Digeser-geser, ditarik-tarik supaya menghadap kiblat, ngebelain sunnah, wajib ditinggalin, nyiksa itu, lecet sapi. Hak Allah juga. Jika disengaja belum soleh berarti. Andaikan disengaja. Tapi kalau umpamanya nggak sengaja, namanya nggak sengaja. Nah kemudian lahalakat tohil tolihun. Andaikan dunia ini nggak ada orang seperti itu, orang yang soleh tadi, maka rusaklah alamnya. Rusak. Lahalakat tolihun. Rusak orang-orang toleh masuk alam. Toleh itu siapa? Al-fasiduna bisyanil ma'asi. Orang-orang yang maksiat kepada Allah rusak. Apa maksudnya? Pasti diajab. Beruntunglah orang yang tidak sholat tuh, beruntunglah orang yang tidak puasa atau menjalankan perintah Allah, masih ada orang yang soleh. Artinya masih ada pondasinya. Andaikan tidak ada, dirusak oleh Allah. Entah itu disambar petir, entah, pokoknya diajablah oleh Allah. Untung ada orang soleh, untung ada orang yang mau ke majelis. Kalau nggak ada orang mau ke majelis lagi, udah dikiamatin sama Allah. Mending kiamat mah bareng-bareng, musibah setempat. Meledak itu di bawah rumahnya atau gunung di sampingnya meledak. Kenapa tidak disiksa mereka itu? Karena masih ada orang soleh. Jadi kudu nuhun sing badung-badung kayak. Sing kuping disoek-soek. Akunya bagus, padahal mah joreh kupingnya lebar ya. Kemudian minum-minuman keras. Itu nebeng hidupnya kepada orang soleh, nebeng. Tapi laka anune ya apa, laka sopannya, laka tata keramanya. Coba ge lamun bengi-bengi nyanyi, wih jejeritan, ngeganggu uang.
Padahal dia hidup tuh nebeng itu. Nebeng kepada orang yang soleh. Nebeng kepada kita nih yang mau ngaji. Uripe nebeng be pokoknya deke wong. Lah halakat tolihun, rusak mereka andai tidak ada orang soleh. Berhubung masih ada orang soleh, Allah tahan. Masih kasihan. Beruntung bagi orang yang soleh itu, beruntung. Kita nih mudah-mudahan soleh ya. Walaupun 1/5 nih tetap soleh lah. Orang ninggalakan 5 waktu bela. Kalau di zaman sekarang ini sudah dikatakan soleh lah. Kalau zaman dulu mah belum apa-apa sholat 5 waktu. Tapi kalau zaman sekarang tidak meninggalkan sholat 5 waktu bisa dikatakan soleh lah. Ukurannya begini aja. Sah dia jadi saksi nikahnya itu soleh lah. Siapa sih orang yang sah jadi saksi nikah yang tidak pernah meninggalkan sholat? Ukuran sekarang. Kalau ukuran dulu mah waduh belum apa-apa itu. Ya sekarang kita cari orang yang sholat 5 waktu kan ganti. Sepersekiannya, sekampung itu sepersekiannya. Termasuk soleh lah orang yang tidak meninggalkan sholat. Walaulal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Kemudian andai saja jelamun laka ulama, andai saja dunia ini tidak ada ulama, la saron nasu maka manusia seluruhnya menjadi seperti binatang. Kal bahaim. Andaikan ulama diambilin sama Allah pada mati, maka manusia seluruhnya seperti binatang. Kenapa? Enggak ada akhlak. Susah mau cari akhlaknya dia. Maka rugi andaikan ada satu saja ulama di kampung kita itu, kita enggak mau ngaji, waduh rugi. Rugi besar. Kenapa? Dengan satu ulama itu manusia akan dimanusiakan. Tapi kalau sudah tidak ada ulama, manusia seperti binatang. Maka wajarlah Allah ngomong tuwatini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Kujadikan manusia itu dalam rupa yang begitu sempurna, tapi ku kembalikan mereka seburuk-buruknya. Kenapa? Karena manusia kalau sudah tidak iman seperti binatang, balhum adol, bahkan dia lebih sesat dari binatang, lebih sesat. Wajar be kebo nyolong mau laka otake, kan gitu ya. Ada kebo makan rumput kita, ada kebo makan tumbuh-tumbuhan kita, aja dimarahi wong kebo. Tapi kalau orang maling punya orang kan aneh tuh, bukan haknya. Kebo mau wajar nggak sholat ge kebo, nggak ngaji ya kebo namanya ge, masa kebo ngaji? Nggak haji padahal kebo mampu ya kebo namanya ge. Maka ketika orang itu nggak sholat, nggak puasa, ya kebo, kebo. Pengen pada korok kebo.